Oke teman-teman, balik lagi sama gua Anwar di Sedikit Bahas. Sedikit Bahas, banyak bahasan. Oke, kali ini gua mau ngebahas sedikit soal kenapa banyak orang Indonesia yang udah nggak percaya sama berita yang ada di televisi. Oke, langsung saja kita bahas. Pernah nggak sih lu ngerasa berita di TV itu sekarang kayak gitu-gitu aja, atau malah ngerasa kok beritanya berat sebelah? Oke, kali ini kita bahas fenomena yang makin kelihatan ini, dimana banyak orang yang udah nggak percaya lagi sama berita-berita di TV. Kenapa sih banyak orang Indonesia, terutama anak muda, yang udah memang nggak percaya sama yang namanya, atau udah nggak percaya sama berita-berita yang ada di televisi? Perlu diketahui, di era 90-an sampai dengan era 2000-an, TV itu menjadi raja, di mana TV menjadi sumber utama dari informasi. Nggak ada aplikasi seperti YouTube, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Kalau mau tahu berita, ya nonton TV. Dulu itu memang TV seperti itu, menjadi sumber informasi satu-satunya selain daripada bisikan tetangga. Tapi sekarang kita hidup di era dimana berita bisa lo dapetin di HP secara real time atau langsung. Kemudian gua contohin, misalnya ada satu kejadian atau informasi, atau ya kejadian lah di Jakarta misalkan, terus ada orang yang share di media sosial. Dalam 2 menit informasi tersebut bisa langsung meledak, bisa langsung viral. Itu hebatnya media sosial. Kemudian faktor ketidakpercayaan. Yang pertama, kenapa banyak orang yang nggak percaya lagi sama televisi? Yang pertama, isi berita yang cenderung sama. Dimana lu pernah merhatiin nggak kalau atau lu pernah merhatiin nggak, dimana ketika lu nonton televisi dari satu channel ke channel yang lain, itu beritanya sama aja atau sama semua, misalkan kayak gitu. Yang channel satu ngebahas tentang ini, channel kedua ngebahas tentang ini juga, dan channel ketiga pun sama. Itu yang ngebuat orang-orang bosen loh, kok nggak ada informasi lain gitu loh. Terus lama kelamaan orang-orang jadi mikir, apa ini udah diatur? Yang kedua, terlalu banyak politiknya. Banyak orang bilang kalau berita di TV sekarang itu lebih banyak dramanya ketimbang informasinya. Terutama ya menjelang event-event pemilu, pasti banyak banget informasi yang didramatisir. Yang ketiga, terlalu banyak iklan atau sensasi. Kadang kita pengen nonton berita yang serius kan, yang keluar malah infotainment atau kriminal yang didramatisir sedemikian rupa, bikin yang nonton mikir ini berita atau sinetron. Anak muda beralih ke media sosial. Oke, anak muda sekarang lebih milih dapat informasi dari media sosial. Kenapa? Karena yang pertama, cepat. Berita di media sosial yang kayak gue tadi bilang, ketika misalkan ada kejadian di satu wilayah,
Terus ada yang share di media sosial, dalam 2-3 menit informasi tersebut udah langsung hive atau udah meledak gitu, udah kesebar lah. Terus yang kedua variatif, jadi si informasinya banyak, nggak cuma ngeberitain itu aja, nggak kayak TV sekarang gitu, satu berita diliput sama semuanya. Kemudian kenapa anak muda lebih milih medsos? Karena berita-berita di media sosial, atau ketika misalkan kita nonton berita di media sosial atau di YouTube atau Facebook dan Twitter juga, kita bisa langsung diskusi di sana di kolom komentar. Kita bisa langsung komen kejadian tersebut di media sosial gitu. Tapi ini juga bahaya, karena nggak semua informasi yang ada di media sosial itu valid. Kita harus pintar lah memilah dan memilih informasi tersebut. Meskipun banyak yang udah skeptis, tapi bukan berarti semua berita di TV buruk. Masih banyak jurnalis yang bekerja dengan profesional di televisi. Masih banyak informasi-informasi yang bisa memberikan kita ilmu. Masih banyak informasi-informasi yang nggak kayak tadi gue bilang gitu loh. Selanjutnya yang penting kita sebagai penonton ya harus banyak cross check, sama nggak nelan mentah-mentah isu atau berita tersebut. Itu aja. Menurut gue bukan soal TV itu jelek, TV itu nggak berguna, bukan. Tapi soal bagaimana cara kita nyari informasi sekarang, atau cara kita nyari informasi, karena ya sekarang makin kompleks gitu. Setelah ada media sosial ya jadi banyak informasi-informasi yang berseliweran, walaupun kita nggak tahu atau kita belum tahu informasi tersebut valid atau enggak gitu loh. Kemudian TV perlu banget berbenah atau beradaptasi. Sebagai penonton, kita juga harus lebih cerdas memilah dan memilih, kemudian mencerna informasi tersebut. Nah, sekarang tinggal balik lagi ke kalian. Menurut kalian, TV zaman sekarang masih layak dipercaya atau enggak? Atau lu milih jadi tim penikmat berita di medsos aja? Yuk tulis di kolom komentar. Sama jangan lupa like, share, dan subscribe biar gue tetap semangat kasih berita-berita, atau biar gue tetap semangat buat bahas bahasan-bahasan lainnya. Oke, sekian dari gue. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dadah.